Halo semuanya, bertemu kembali di podcast PHP Indonesia untuk tanggal 8 Februari 2023. Podcast pertama di tahun ini, semoga istiqomah. Langsung saja di berita pertama kali ini. Laravel 9.49 dirilis pada tanggal 1 Februari kemarin, dan sejumlah pembaruan dan pengayaan penting di Laravel versi 9.49 ini sudah dihadirkan. Di antaranya adalah support forecasting collection ataupun array dari sejumlah enum ya. Kemudian ada pengayaan juga di sisi CLI prompt-nya dari Laravel ini, dan test response JSON yang sedikit lebih rapi begitu. Silakan bagi yang ingin mencoba Laravel 9.49 bisa dicoba di environment staging atau developmentnya. Kemudian di berita kedua ada PHP Storm 2022.3.2 yang diluncurkan tanggal 31 Januari 2023 kemarin, yang kita tahu PHP Storm adalah salah satu IDE PHP terbaik saat ini di samping Visual Studio Code, dan sejumlah perbaikan bug dan pengayaan penting ada di PHP Storm 2022.3. Jadi bagi pengguna PHP Storm silakan update. Sekarang sudah ada versi baru meskipun sudah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Kemudian di minggu ini juga dirilis Symfony Framework versi 6.0.20, mana Symfony 6.0 ini sudah tidak disupport lagi ya. Jadi silakan segera beralih ke Symfony 6.0.20 segera ya. Di Symfony Framework 6.0.20 ini ada beberapa perbaikan bug penting, diantaranya perbaikan bad return type di metode IP-util-check IP4. Kemudian ada perbaikan di sisi dependency injection, ada perbaikan di sisi HTTP client dan security di HTTP terkait dengan legacy token ya. Jadi silakan bagi pengguna Symfony Framework untuk segera update ke versi 6.0.20. Nah, untuk obrolan kita minggu ini layak dibaca, layak diperhatikan, itu adalah salah satu artikel dari Om Saravanasai dari situs dev.to tentang atomic lock yang ada di Laravel ya. Apa sih atomic lock itu? Atomic lock itu sendiri ada tentang atomicity atau konsep kecil ya, atomnya kecil, kemudian konsistensi, isolasi, dan durability ya. Semuanya terkait sebenarnya dengan acid property yang akan dipakai dalam sebuah environment development. Jadi silakan bagi yang ingin tahu apa itu atomic lock, acid property, dan kenapa itu harus diterapkan di Laravel, silahkan dibaca-baca artikel dari Om Saravanasai, linknya ada di deskripsi. Kemudian yang kedua, artikel minggu ini tentang 3 fitur esensial yang ada di PHP 8, yaitu yang pertama ditulis oleh Om Valeria Gutu. Ada 3 fitur nanti. Yang pertama ada constructor property promotion, kemudian union types, dan match expression ya. Jadi silakan dipelajari sedikit-sedikit, siapa tahu nanti di masa depan akan terpakai. Dan artikel 3 untuk minggu ini ada top 5 PHP REST API frameworks yang ditulis dan dirangkum oleh Om Sing Wang, di mana top 5 itu dirangkum berdasarkan performance, easy of use, features and libraries, community and resource, dan compatibility. Yang pertama adalah Laravel 5, kemudian Gazelle, Leaf PHP,
Slim, Lumen, dan beberapa yang lain mungkin bisa ditambahkan ya. Meskipun ada debatable di sini karena Gazelle ini dianggap sebagai sebuah framework API ya. Silakan bagi yang ingin meluangkan waktu untuk membaca artikel ini, Top 5 PHP REST API Framework. Kemudian artikel terakhir di minggu ini yang cukup layak dibaca adalah bagaimana cara mengurangi duplikasi kode yang pernah kita buat ya. Tentunya dengan konsep-konsep OOP terbaru, dan kita bisa implementasikan itu di framework maupun di pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk minggu ini kita merekomendasikan ada 2 library. Yang pertama adalah PHP String Handler dan AppStarter. Yang pertama, PHP String Handler ini bisa dikatakan versi standalone dari Illuminate Support array class yang ada di Laravel, dan bisa kita pakai di framework lain ataupun di pekerjaan kita. Meskipun sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, tapi saya rasa string handler ini masih layak dipakai, dan baru saja beberapa saat yang lalu saya pakai di framework ataupun di pekerjaan yang saya lakukan di minggu lalu. Jadi silakan bagi yang ingin menggunakan Illuminate Support Array Class yang ada di Laravel di frameworknya sendiri ataupun di pekerjaan lain yang tidak menggunakan Laravel, bisa menggunakan Antares BR/PHP String Handler, ada di laman GitHub-nya ya. Yang kedua, rekomendasi code ataupun library minggu ini ada dari Cikal-Dev, yaitu AppStarter Code Igniter 3. Jadi bagi para pengguna code Igniter, code Igniter 3 khususnya, kita bisa membuat sebuah project baru dengan sangat cepat karena sudah disediakan AppStarter dari Cikal-Dev ini. Jadi segitu saja podcast PHP Indonesia untuk 8 Februari 2023, dan sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Link-link semua ada di deskripsi, dan sampai jumpa semuanya.